Selanjutnya masih dari Cirebon, di mana fakta baru terungkap dari kasus pembunuhan wanita yang ditemukan mengambang di sungai. Pelaku ternyata mengincar calon korbannya melalui media sosial. Good people, riset nasional memaparkan aksi penipuan di dunia digital. Riset ini menemukan 27,7% aksi penipuan berkedok asmara. Good people, hati-hatilah saat berkenalan dengan orang baru di media sosial. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan Indah Fitriani. Wanita yang jasadnya ditemukan mengambang di Sungai Tegal Gubuk, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 5 Mei lalu. Polisi yang telah menangkap dua pelaku, Chandra dan Fahmi, temukan fakta bahwa modus berkenalan lewat media sosial bukan kebetulan. Ternyata pelaku Chandra sempat mengincar beberapa wanita lain dengan modus kenalan lewat media sosial. Nahas, Indah Fitrianilah yang merespon pancingan pelaku di media sosial. Setelah 5 bulan kenal di media sosial, Indah kemudian bertemu dengan Chandra pertama kalinya untuk makan malam dan mengerjakan tugas kuliah di rumah pelaku. Saat itulah bencana bagi Indah terjadi. Korban sama pelaku ini sudah saling kenal sekitar 5 bulan terakhir, kenal di media sosial Facebook. Ya, namun belum pernah bertemu, jadi baru sekali ini korban dan pelaku bertemu. Kalau kita analisa di HP-nya setelah kita amankan, memang ada chattingan di media sosial Facebook kepada orang lain. Jadi pada saat yang sama ada 3 orang yang dihubungi oleh pelaku. Nah, kebetulan yang merespon hanya korban. Good people, ancaman kejahatan siber atau melalui dunia maya nyata adanya. Bukan 1-2 kali kejahatan terjadi dengan berbagai macam modus, mulai penipuan investasi, hipnotis, pemerasan, sampai asmara. Itulah mengapa kita harus terus waspada dan tak mudah percaya pada orang yang baru kita kenal. Sangat sibuk sekali di masa kecil sehingga ada kekosongan secara emosi, termasuk yang berhubungan dengan perhatian, ya, sehingga manifestnya itu bisa saja memungkinkan si seseorang ini ketika dewasa itu sangat mudah sekali gitu untuk bisa terjerat dalam manipulasi emosi, ya, rayuan, asmara, ya, atau kata-kata pujian yang berlebihan, ya, itu sangat gampang karena kan kuota kasih sayangnya waktu kecil nggak tercukupi, merasa sangat senang gitu ketika diperhatikan secara berlebihan, ya, kemudian diberikan apresiasi, kemudian ya tadi dihujani dengan cinta yang berlebihan walaupun mungkin tidak tulus, ya, kelihatannya kok ini murni, ya, tetapi kan kita nggak pernah tahu behind itu ada apa. Ada beberapa trik dan langkah-langkah melindungi diri dari penipuan di media sosial. Good people, kami akan membagikan beberapa tips and trik dalam melindungi diri dari aksi kejahatan di dunia digital. Yang pertama, lindungi data pribadi. Pada saat masa berkenalan, jangan mudah ataupun berlebihan dalam memberikan informasi pribadi seperti akun media sosial maupun nomor ponsel. Yang kedua, riset data pribadi mereka. Cari tahu kebenaran data yang mereka berikan, seperti identitas diri dan profil mereka sendiri. Yang ketiga, ajukan banyak pertanyaan. Menjadi orang bawel dalam kasus ini bukanlah suatu hal yang salah. Ajukan banyak pertanyaan, seperti latar belakang pelaku, kegiatan pelaku, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Yang keempat, jangan sembarangan memberikan foto dan informasi keuangan Anda kepada orang yang baru dikenal. Yang kelima, waspadalah bila diajak bertemu. Pada pertemuan pertama, ajaklah saudara atau teman untuk menemani. Janganlah datang sendirian. Dan pilih area publik yang ramai. Jika tidak mau, pelaku harus diwaspadai. Kejahatan di dunia maya bisa diklasifikasikan dalam 4 bagian, yaitu pencurian identitas, tindakan pelecehan seksual, penipuan dan trik, serta eksploitasi keuangan. Penipuan asmara memborong 3 bagian kejahatan, yaitu tindakan pelecehan seksual, penipuan dan trik, serta eksploitasi keuangan. Itulah mengapa modus kejahatan ini tergolong rumit dan memakan proses lumayan panjang. Pelaku biasanya jago berkomunikasi,
telaten melancarkan jurus bujuk rayu serta berkelanjutan sampai nantinya memperoleh kepercayaan calon korban. Jadi good people, tetap berhati-hati saat berkenalan di media sosial. Tim Liputan melaporkan untuk NET.